Pernahkah hubunganmu terasa hampa, dingin, atau bahkan seolah ada yang salah, tapi kamu tidak tahu pasti apa penyebabnya? Jangan-jangan bukan kalian berdua yang berubah, tapi ada 5 racun mematikan yang diam-diam menggerogoti fondasi cinta kalian tanpa kamu sadari. Kita akan bongkar tuntas rahasia ini dan tunjukkan cara menyelamatkannya sekarang. Hai sis, kita semua pasti mendambakan cinta yang langgeng, yang hangat, yang bisa jadi rumah paling nyaman untuk pulang. Tapi anehnya, justru bukan badai besar atau drama heboh yang seringkali menghancurkan semua itu, melainkan tetesan racun komunikasi kecil setiap hari yang tanpa kita sadari perlahan-lahan meracuni setiap sudut kebersamaan. Bayangkan, komunikasi adalah jantung utama setiap hubungan. Kalau jantungnya mulai keracunan, apa yang terjadi? Seluruh sistem, seluruh perasaan, seluruh keintiman akan mati perlahan. Dan yang paling berbahaya, racun-racun ini benar-benar licik sis. Mereka bersembunyi di balik kebiasaan, disalahartikan sebagai hal sepele, atau bahkan kadang kita kira itu bagian dari cinta itu sendiri. Padahal efeknya bisa fatal. Inilah kenapa penting banget buat kita, para perempuan hebat, untuk mengenali setiap gejala dan dampaknya. Karena saat kamu tahu persis racun apa yang merusak, kamu akan punya kekuatan untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, bahkan untuk membangun kembali hubungan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi jangan lewatkan 1 detik pun video ini, karena setelah ini, kamu bukan cuma tahu racunnya, tapi juga akan memegang kunci ampuh untuk menetralisir semua racun itu dan membuat cintamu mekar kembali. Siap jadi penyelamat hubunganmu? Yuk kita mulai. Racun 1. Kritik yang menyerang pribadi bukan perilaku. Pernah nggak sis, di tengah obrolan kamu tiba-tiba terlontar kalimat seperti "kamu selalu saja egois" atau "dasar pemalas"? Nah, ini dia racun pertama yang sangat berbahaya. Kritik yang menyerang langsung ke pribadi pasangan, bukan ke perilaku spesifik yang bisa diubah. Ada bedanya loh sis, antara bilang kamu egois dengan aku merasa diabaikan ketika kamu melakukan X. Yang pertama adalah serangan personal yang melukai. Yang kedua adalah ungkapan perasaan tentang sebuah tindakan yang bisa diperbaiki. Dr. John Gottman, pakar hubungan paling diakui dunia, menyebut kritik personal ini sebagai salah satu dari 4 Horsemen of the Apocalypse yang paling merusak. Ibaratnya, kalau kamu kritik perilakunya, ada harapan untuk berubah. Tapi kalau kamu kritik pribadinya, itu sama saja bilang, kamu itu memang orangnya begitu, nggak bisa diapa-apain. Ini bikin pasangan merasa tidak berharga, diserang, dan justru semakin defensif. Bayangkan, siapa yang betah terus-menerus merasa dihakimi karena siapa dia, bukan apa yang dia lakukan. Jadi mulai sekarang, fokus pada tindakannya ya. Racun yang kedua, pembelaan diri yang berlebihan atau balik menyerang. Defensiveness. Ini nih yang sering banget kita alami. Ketika pasangan menyampaikan keluhan, misalnya, "Kenapa rumah berantakan terus sih?" Lalu respons kita bukan mendengarkan, tapi malah, "Ya karena kamu juga tidak pernah bantu." Atau, "Ini semua salahmu karena." Ini namanya pembelaan diri atau defensiveness sis. Dan ini adalah tembok penghalang komunikasi. Alih-alih mencari solusi bersama, kita malah sibuk mencari alasan, menggeser kesalahan, atau bahkan menyerang balik dengan menyalahkan. Apa efeknya? Konflik jadi nggak pernah selesai sis. Justru makin panjang, melebar, dan ruwet. Defensiveness ini membangun tembok tinggi di antara kalian, bukan jembatan untuk saling memahami. Nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau mendengarkan. Semua sibuk melindungi diri. Terus gimana mau maju kalau gini terus? Bagaimana keintiman bisa tumbuh di tengah medan perang defensif? Racun yang ketiga, meremehkan dan menghina. Siap-siap sis, ini dia racun yang paling mematikan dan paling brutal. Dr. Gottman bahkan mengidentifikasi ini sebagai prediktor tunggal terkuat terjadinya perceraian. Gila kan? Meremehkan dan menghina itu bisa macam-macam bentuknya. Dari yang halus, seperti menggelengkan kepala atau memutar bola mata saat pasangan bicara, menghela napas panjang tanda kesal,
dan sampai yang terang-terangan seperti mengolok-ngolok, menyindir di depan umum, menirukan suara pasangan dengan nada mengejek, atau menggunakan sarkasme yang sangat menyakitkan. Ketika kita meremehkan pasangan, itu artinya kita melihat diri kita lebih superior, lebih baik, dan ini menghancurkan rasa hormat yang harusnya jadi fondasi utama hubungan. Bayangkan sis, bagaimana rasanya kalau orang yang paling kamu cintai justru yang paling sering merendahkan, melecehkan, atau bahkan menghinamu. Bukan cuma bikin sakit hati yang mendalam, tapi stres kronis yang ditimbulkannya bahkan bisa mempengaruhi kesehatan fisikmu juga loh. Ini bukan cuma soal perasaan sis, ini soal harga dirimu dan kesejahteraanmu. Jadi, hentikan sekarang juga. Racun keempat, menarik diri atau stonewalling. Racun keempat ini sering muncul saat suasana lagi panas-panasnya sis, dan sering disalahartikan sebagai cooling down. Ketika ada diskusi penting atau konflik, tiba-tiba salah satu pihak diam membisu, menghindari tatapan mata, mengalihkan pandangan, sibuk dengan ponsel, atau bahkan langsung meninggalkan ruangan tanpa penjelasan. Ini disebut stonewalling atau menarik diri. Bagi yang mengalami stonewalling, rasanya kayak ngomong sama tembok tebal yang tak bergerak sis. Kamu berusaha keras menyampaikan isi hati, tapi yang ada di hadapanmu adalah keheningan total, tatapan kosong, atau punggung yang menjauh. Ini bikin pasangan merasa tidak dihargai, sendirian, tidak penting, dan sangat frustasi. Keintiman emosional langsung mati seketika. Konflik tidak diselesaikan, justru tertunda dan membusuk di dalam hati, menciptakan jarak yang makin lama makin lebar sampai akhirnya tak ada jembatan lagi. Ini bukan solusi, ini justru bom waktu. Racun nomor 5, asumsi dan membaca pikiran. Dan racun terakhir yang diam-diam membunuh cinta adalah ketika kita sibuk berasumsi dan merasa bisa membaca pikiran pasangan. Contohnya, dia pasti marah karena X tanpa pernah menanyakan. Atau, saya tahu kok kamu tidak peduli, padahal belum ada konfirmasi apapun. Kita jadi sutradara drama di kepala sendiri sis, dan langsung percaya buta pada skenario yang kita buat sendiri. Asumsi ini menciptakan kesalahpahaman yang berlipat ganda, menumbuhkan prasangka buruk, dan yang paling fatal, menghilangkan kesempatan emas untuk klarifikasi, empati, dan keintiman sejati. Karena apa? Karena percakapan jujur dan terbuka tidak pernah dimulai. Kita terlalu sibuk menebak-nebak, mengarang cerita, alih-alih bertanya langsung. Padahal jawaban yang sebenarnya mungkin jauh berbeda dari yang kita bayangkan. Dan mungkin lebih sederhana. Ingat, hanya dengan bertanya, kamu bisa mendapatkan jawaban. Oke, sekarang kamu sudah tahu 5 racun komunikasi paling mematikan ini. Tapi tahu saja tidak cukup kan? Langkah selanjutnya adalah bertindak untuk menetralkannya dan membangun komunikasi yang jauh lebih sehat. Lalu bagaimana cara praktisnya? Bagaimana membangun penangkal untuk racun-racun ini? Jangan khawatir, untuk strategi praktis, langkah demi langkah, dan contoh kalimat yang bisa langsung kamu terapkan untuk menetralkan kelima racun ini, tonton video saya yang ini. Ini adalah kelanjutan alami dari apa yang baru saja kamu pelajari. Dan sebelum kamu pergi, aku mau tahu, dari kelima racun ini, mana yang paling sering kamu temui dalam hubunganmu, baik dari dirimu sendiri atau pasangan? Ceritakan pengalamanmu di komentar ya. Diskusi kita bisa bantu banyak orang lain. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga butuh pencerahan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.